Hai, Sobat Donghua. Tara-tatara. Merapat-merapat. Barang baru masih panas. Kali ini kita akan bahas alur cerita Donghua. Spirit Sword Sovereign. Yuk langsung saja kita gaskan. Oh iya, yang baru mampir, tolong subrek ya kak hehe. Ekspresi Duan Jiahu yang lain suram, hatinya bergetar hebat, dan matanya penuh dengan cahaya yang luar biasa. Anak ini membunuh Duan Chun dengan 3 kali perbaikan roh surgawi. Adegan ini menghantam jantungnya keras. Dalam pertempuran tadi, Chu Xingyun memotong 2 bintang api dengan gaya kontra pedang, menyebabkan mereka melarikan diri, tetapi melarikan diri dan mati adalah 2 hal yang berbeda. Meskipun mereka mengejutkan kekuatan menakutkan Chu Xingyun, mereka tidak pernah berpikir mereka akan mati. Tapi hasilnya sangat mengejutkan. Pelindung keluarga Duan dari 9 jiwa surgawi berat dipenggal oleh Chu Xingyun. Semua penghalang dari dunia adalah awan mengambang, dan pedang akan mematahkannya. Liu Mengyan berdiri di belakang, kaget di matanya, dan tidak bisa pulih dari pedang itu untuk waktu yang lama, berpikir bahwa ia memiliki ilusi, pedang di langit, dan memenggal jiwa 9 kali roh surgawi. Chu Xingyun baru saja menggabungkan momok bencana. Hanya dalam 1 pertempuran, ia telah menciptakan gerakan pedang seperti itu. Kemajuan seperti itu terlalu mengerikan, dan telah benar-benar melampaui kejeniusan pertamanya dari guru kuno bintang-bintang. Tidak heran Yuner akan tinggal, dia sudah memiliki kepercayaan diri. Liu Mengyan tersenyum dengan nyaman, tubuhnya menggigil dengan kegembiraan, anaknya begitu baik, dia pasti merasa bangga. Pada saat ini, tatapan Duan Jiahufa bergeser dan tiba-tiba menatap Liu Mengyan. Dia mendengar kata-kata Liu Mengyan. Begitu pikirannya berubah, dia segera membalikkan sosoknya dan meningkatkan kecepatannya ke yang ekstrim, meraih Liu Mengyan secara langsung. Dalam pertempuran sebelumnya, orang ini telah terluka. Jika dia melarikan diri, dia hanya akan dibunuh oleh Chu Xingyun. Meskipun dia tidak mengenali identitas Chu Xingyun, dia samar-samar merasakan hubungan dekat antara Chu Xingyun dan Liu Mengyan. Liu Mengyan dikunci, dan kekuatannya terbatas. Selama aku mengambilnya sebagai sandera, aku pasti akan bisa pergi dari sini. Selama aku meninggalkan Luo Xingyuan, anak ini pasti akan mati. Kecepatannya menerobos secepat yang dia bisa. Chu Xingyun menemukan perilaku pria itu, dan wajahnya segera tertutup oleh rasa dingin. Langkah kakinya melanda, saat dia baru saja bersiap untuk menembak, alisnya berkedip, seolah dia merasakan sesuatu. Langkah kaki itu ditarik, dan dia memandang pria itu dengan senyum di wajahnya. Setelah melihat ini, penjaga keluarga Duan membeku sejenak, dan tidak mengerti mengapa Chu Xingyun tiba-tiba berhenti, tetapi setelah berpikir sejenak, dia tidak lagi mengabaikannya, api keluar melalui tubuh, dan langsung menuju Liu Mengyan. Suara aneh datang dari telingaku. Lelaki itu memandang dengan saksama, tetapi di bawah kaki gunung, tiba-tiba ada secercah cahaya, dan kilau itu mendatangi Liu Mengyan. Kemuliaan itu seperti air, tetapi mengandung kekuatan teror, dan semua nyala api. Blokir itu. Secercah cahaya ini secara alami adalah manik bencana alam, dan akhirnya pecah. Adapun air yang mulia ini, itu adalah bencana. Di bawah erosi yang mengerikan dari gas bencana, nyala api langit berubah menjadi kehampaan, dan nafas terisi, menutupi pelindung Duan Jia, menyentuh kulitnya, menyusup ke dagingnya, dan bahkan Ling Hai tidak selamat. Bagaimana mungkin momok gas ini begitu menakutkan, dan energi dari mutiara roh ini terus-menerus menghasilkan momok-momok, mungkinkah ini rahasia meteorit? Pada saat hidup dan mati, hukum perlindungan keluarga ini muncul di benak saya. Banyak. Sangat disayangkan bahwa apa yang dia tahu tidak bisa disampaikan sama sekali. Gas bencana seperti gelombang pasang, benar-benar menenggelamkan suara pelindung Duan Jia. Hingga akhirnya, pria itu menghilang, vitalitasnya, daging dan darahnya, bahkan jejak napas, tidak bertahan. Liu Mengyan memandangi pemandangan ini dengan terkejut, dan jantungnya bergetar, tetapi ia melihat manik-manik roh melayang di depannya, dan kemuliaan itu melonjak. Tidak ada tirani dan kebrutalan, tetapi ada rasa resonansi. Pearl Scotch Soul ini adalah rahasia dari meteorit itu. Chu Xingyun datang dan menjelaskan dengan tenang. Resonansi halus yang kamu rasakan juga dari benda ini. Selama bertahun-tahun, kamu sudah beresonansi. Tong, sekarang bebas dari belenggu, wajar untuk mengenalimu sebagai tuan. Scotch Soul Pearl berada di antara kaisar terbaik di kelasnya dan memiliki kerohanian yang luar biasa.
Selama dia menyelesaikan penghargaan Tuhan, ibunya akan tahu segalanya. Chu Xingyun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menambahkan kalimat. Senjata kerajaan tingkat menengah. Liu Mengyan terkejut. Dia hanya melihat artefak kaisar dalam buku-buku kuno. Kaisar adalah hal yang legendaris, mengandung kekuatan magis hantu dan dewa, dan yang dominan tidak terbatas. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa hal-hal yang beresonansi dengannya dalam 18 tahun terakhir sebenarnya adalah kaisar kelas menengah. Terlebih lagi, kaisar ini harus mengenalinya sebagai tuan. Sebelum menunggu aksinya, Scotch Soul Pearl gemetar sedikit, dan kemuliaan samar keluar, dan itu tenggelam ke alis Liu Mengyan. Pada saat yang sama, Scotch Soul Pearl perlahan-lahan mendekat dan akhirnya bergabung ke tubuh Liu Mengyan. Liu Mengyan memejamkan mata, dan ribuan pesan segera muncul di benaknya. Ketika dia membuka matanya, pandangan bijak dan bijaksana berlalu, dan sepertinya dia telah sepenuhnya memahami segalanya, dan kunci batu hitam yang mengunci tubuh, hilang secara instan. Sepasang kunci batu yang gelap berasal dari meteorit. Pada saat ini, Scotch Soul Pearl sudah mengakui Liu Mengyan sebagai pemain utama. Belenggu meteorit untuk Liu Mengyan secara alami runtuh dan tidak ada lagi. Sampai saat ini, Liu Mengyan, yang telah dipenjara selama 18 tahun, dianggap benar-benar bebas. Liu Mengyan mengangkat kepalanya dan menatap langit dengan dalam. Tiba-tiba dia tersenyum, dan dia memiliki dua air mata di wajahnya. Setelah dia dibebaskan, dia akhirnya bisa meninggalkan Luo Xingyuan, dan keluarga mereka akhirnya bisa bersatu kembali. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Ibu. Pada saat ini, suara Chu Xingyun terdengar, dengan sedikit ketidakberdayaan. Kunci batu rusak, susunan roh rusak, tetapi kamu tidak bisa meninggalkan Luo Xingyuan. Kenapa? Liu Mengyan bertanya tanpa sadar. Guzeng kuno memenjarakanmu di Luo Xingyuan, yang tujuannya adalah untuk memahami misteri meteorit. Meskipun banyak orang ingin membunuhmu, mereka tidak berani merentangkan sayap mereka. Zhongdu sangat mementingkan hal itu. Jika ibumu meninggalkanmu, bintang-bintang kuno akan mengguncang langit dan itu pasti akan menyebabkan badai besar. Kata-kata bermartabat Chu Xingyun membuat Liu Mengyan mengerutkan kening dalam-dalam. Memang, jika bukan karena keberadaan meteorit itu, sejak 18 tahun yang lalu, dia sudah mati. Begitu diketahui bahwa dia telah pergi, meteorit itu akan hilang. Itu menyebabkan kegemparan. Selain itu, ibumu masih sangat beracun. Chu Xingyun berhenti, dan suara itu muncul kembali. Ini sangat beracun, meskipun tidak fatal, akan mengikis Ling Hai. Setelah kekuatan spiritual bekerja, itu akan menjadi rasa sakit yang sangat mengerikan. Sebelum mengungkap racun ini, Luo Xingyuan, tetapi tempat yang stabil, biarkan ibu menjadi terbiasa dengan mutiara jiwa Scotch. Mendengar kata-kata terakhir Chu Xingyun, Liu Mengyan tiba-tiba merasakan di dalam hatinya. Dia berkata, Yuner, maksudmu aku ingin menggunakan kekuatan Scotch Soul Pearl untuk benar-benar memblokir tempat ini sehingga tidak ada yang bisa masuk. Dengan cara ini, bintang-bintang kuno dari bintang-bintang terhalang oleh 6 perbandingan. Saya disiksa, dan saya bahkan tidak bisa mengirim seseorang untuk menyelidiki. Di sini, itu akan menjadi tempat bagi saya untuk mengolah dan memulihkan tubuh saya tanpa menyadarinya. Chu Xingyun menganggukkan kepalanya, pepatah lama mengatakan, tempat paling berbahaya seringkali adalah tempat paling aman. Selain itu, Liu Mengyan memiliki manik-manik roh bencana alam, dan roh jahat tidak dapat membahayakannya. Selama racunnya bisa dipecahkan, Liu Mengyan akan menjadi kekuatan tempur yang hebat. Yuner, Anda benar-benar tumbuh dewasa. Melihat kepercayaan diri Chu Xingyun, Liu Mengyan berkata dengan puas. Kekuatan, kata-kata, perbuatan, dan pikiran Chu Xingyun sangat baik. Dia merasa sangat bangga akan hal itu. Chu Xingyun dan Liu Mengyan berbicara lama, lalu pergi. Dia telah berada di Luo Xingyuan selama 5 hari, meskipun dia telah menutup pintu untuk berlatih. Jika orang menemukan petunjuk, itu akan dengan mudah menyebabkan kecurigaan terhadap Brahma. Terlebih lagi, Liu Mengyan memang perlu mundur. Begitu dia meninggalkan Luo Xingyuan, Chu Xingyun merasa bahwa kemarahan dari bencana kelaparan yang menyelimuti seluruh menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, menjadi lebih padat, seperti monster yang bersembunyi dalam gelap, akan jahitan sepenuhnya diselimuti. Melihat adegan ini, Chu Xingyun meletakkan batu besar di hatinya dan berlari menuju stasiun. Pada saat ini, sudah larut malam, kekosongan itu masih
Chu Xingyun memasuki halaman dengan tenang dan diam-diam, baru saja melangkah ke ruang latihan, sosok bersalju terbang, dan jatuh langsung ke lengannya, membuat bisikan celoteh. Diam. Chu Xingyun menutupi mulut Xiao Hun, membuat gerakan diam, melirik matanya, tidak melihat siapapun di sekitarnya, dan segera melangkah ke ruang latihan. Itu tidak terlihat berbeda. Chu Xingyun menghela napas lega, tangannya mengendur, dan jiwa kecil itu melompat, tampak sangat tidak puas dengan gerakannya sebelumnya. Matanya bulat, dan sedikit dengungan dibuat. Chu Xingyun memutar matanya, memeluk jiwa kecil itu ke lengannya, duduk bersila, dan mulai mengatur napas. Dalam perjalanan ke Falling Star Abyss ini, aku berhasil menyelamatkan ibuku, dan menggabungkan momok bencana, dan menciptakan gaya kontra pedang. Menilai dari kekuatan tempur yang aku miliki, itu sudah setara dengan roh surgawi. Namun, orang-orang yang berpartisipasi dalam 6 sekte saat ini hampir mencapai tingkat kultivasi ini, dan karena penindasan kultivasi, kekuatan mereka lebih kuat, sebanding dengan orang kuat Yin dan Yang. Jika saya ingin melawan mereka, saya harus gunakan gas bencana secara fleksibel. Momok gas itu sombong, dan itu bisa menahan 5 elemen dunia. Setiap kali aku mendesaknya dengan ekstrim, itu akan mengembun menjadi hantu kebalikan dari 5 elemen. Namun, aku tidak bisa menggunakan kekuatan hantu. Aku pasti belum memahami kedalaman bencana-bencana. Mengelus rambut Xiao Hun yang lembut, Chu Xingyun memandangi dirinya sendiri di hati. Pada saat yang sama, dia memikirkan 6 saingannya, terutama Sui Liuxiang. Karena jiwa yang mengontrol batu jantung, Sui Liuxiang diperintahkan oleh Qian Qianhan untuk bertindak seperti boneka. Jika dia bertemu Chu Xingyun di dunia rahasia bintang-bintang kuno, Chu Xingyun tidak tahu bagaimana menghadapinya. 6 sekte sangat kejam, dan hidup dan mati tergantung pada nasib. Dengan kata lain, setelah memasuki dunia rahasia bintang kuno, Sui Liuxiang mungkin mengejar Chu Xingyun. Dengan kekuatan yang dimiliki Chu Xingyun sekarang, dia sama sekali bukan lawan dari Sui Liuxiang. Chu Xingyun tidak berani membayangkan foto seseorang yang jatuh cinta dan mengejar dan membunuh dengan kejam. Tanpa sadar, waktu berlalu 4 hari. Besok itu akan menjadi waktu ke-6 Dabi. Menurut konvensi, malam ini, pesta akan mengadakan jamuan untuk merayakan semua jenius dan guru kuno dari bintang-bintang secara alami tidak terkecuali. Pemilik Gu Fanxing secara pribadi berbicara dan akan mengadakan perjamuan di Menara Wansing. Perjamuan belum dibuka, dan banyak tokoh jenius di Holy Star City telah berkumpul dalam kelompok 3 hingga 5 dan berangkat ke Menara Wansing. Chu Xingyun berhenti berlatih dan berjalan keluar dari ruang latihan. Begitu dia keluar, dia melihat kegilaan Bailey dengan pakaian putih. Perjamuan malam diatur di Menara Wansing. Mari kita pergi bersama. Bailey Manchu memimpin dalam berbicara. Pada saat ini, napasnya telah mencapai roh ke-6 Tianling, tampaknya dia melayani Tian Qiwendan. Chu Xingyun mengangguk, dan kemudian berjalan menuju Menara Wansing. Melihat adegan ini, Bailey dengan panik tertawa dan melangkah untuk mengikuti. Keduanya berjalan berdampingan. Begitu dia meninggalkan stasiun, Chu Xingyun merasa ada sesuatu yang salah. Besok ke-6 warga Zambia akan segera mulai, cukup beralasan bahwa kota suci pada saat ini harus sangat hidup dan penuh dengan vokal, tetapi berjalan di jalan, ia merasa bahwa suasananya sedikit ditekan. Bukan karena mereka melirik kuartet, menunjukkan beberapa gemetar. Tampak sadar akan keraguan Chu Xingyun, Bailey dengan panik berkata. Selama beberapa hari retret Anda, kota suci Star memiliki 2 peristiwa besar, yang masing-masing menyebabkan sensasi di kota. 2 hal besar. Chu Xingyun menggerakkan matanya dan menunggu kata-kata orang gila itu. Bailey merenung liar dan menjelaskan. 4 hari yang lalu, bintang jatuh tiba-tiba berubah tiba-tiba, dan gas bencana yang menyelimuti seluruh jurang tiba-tiba menyusut, semua berkumpul di celah gunung, gas bencana itu kaya, hampir terkondensasi menjadi tetes, semua arai roh dihancurkan, dan lebih dari selusin orang menghilang, hidup dan mati tidak diketahui. Oleh karena itu, Sekte Langit Kuno memerintahkan bahwa tidak ada yang harus dekat dengan Luok Xingyuan, dan diam-diam mengirim seseorang untuk menyelidiki secara menyeluruh seluruh kota untuk melihat apakah bisa menemukan petunjuk, bahkan gerbang 5 sekte lainnya, mereka harus diperintahkan untuk menyelidiki. Ternyata begitu. Chu Xingyun mengangguk pelan, dan tren perkembangan masalah ini berada di bawah kendalinya. Dia bertanya dengan gusar. Bagaimana dengan yang kedua?
3 hari yang lalu, wakil kepala keluargamu, guru kuno bintang-bintang, meninggal. Suara kegilaan Bailey tiba-tiba tenggelam, membuat Chu Xingyun kaget. Wakil kepala keluargamu adalah langit ganda Yin dan Yang. Tuan, dengan kekuatan seperti itu, sedikit orang yang dapat menimbulkan ancaman dan benar-benar mati. Penembaknya adalah Sui Liuxiang. Bailey dengan marah mengatakan kalimat lain, membuat pikiran Chu Xingyun bergetar semakin dan semakin. Sui Liuxiang membunuh Yin dan Yang berlipat ganda, kekuatan yang terakhir, dia akhirnya meremehkan. Warna berbeda muncul di wajah, dan akhirnya Chu Xingyun bertanya. Mengapa dia harus melakukannya? Kamu tahu batu Wansing yang pecah? Bailey Matman tidak menjawab secara langsung, tetapi bertanya. Ada legenda yang tak terhitung jumlahnya tersebar di antara bintang-bintang kuno dari bintang-bintang. Batu pecahan 10.000 bintang ini adalah salah satunya. Batu ini sangat besar dan berdiri di luar menara Wansing. Dikabarkan bahwa batu ini memiliki sejarah 10.000 tahun. Dan ada banyak bintang di dalamnya. Mampu menyadari misteri itu, Anda dapat melompat ke depan dan menjadi orang yang kuat di dunia, dan Anda dapat bernyanyi ke segala arah. Chu Xingyun memiliki ingatan yang mendalam tentang beberapa legenda bintang kuno bintang-bintang. Nama batu pecahan 10.000 itu sangat kuat. Memahami. Saya mendengar bahwa 3 hari yang lalu, Sui Liuxiang memahami batu Wansing yang rusak, dan wakil kepala keluarga Mo kebetulan lewat mengganggu persepsinya. Oleh karena itu, Sui Liuxiang menembaknya dan membunuhnya. Matman segera menjelaskan. Selain itu, 100 orang terbunuh dan terluka dalam pertempuran itu, sehingga tidak ada yang berani mendekati Sui Liuxiang lagi, dan semua orang dalam bahaya. Chu Xingyun membeku sejenak dengan senyum pahit di wajahnya. Kesalahpahaman Sui Liuxiang secara langsung membunuh Yin dan Yang berlipat ganda, dan melukai ratusan lainnya. Langkah acak seperti itu, kekuatan yang begitu menakutkan, tidak berani mendekat. Sikap yang dia perlihatkan sangat mengejutkan sehingga dia seperti membunuh penyihir sedingin es dunia, dan dia siap untuk membunuh kapan saja. Ketika keduanya berbicara, mereka datang ke Menara Wansing. Menara Wansing bukan loteng biasa, tetapi terdiri dari sekelompok paviliun, sekilas paviliun berbaris dan kemuliaan seperti galaksi yang terang di langit malam sangat indah. Paviliun diatur dengan tangga, dan pohon-pohon tua ditanam dalam 2 baris pohon-pohon kuno bersinar di seluruh tubuh, menerangi langit malam yang gelap, seperti Bima Sakti menaiki tangga, dan indah. Di atas tangga, sudah ada banyak orang kuat, mereka berbisik dan tertawa, suasananya cukup harmonis. Chu Xingyun tidak melihat Menara Wansing. Matanya memalingkan muka dan dia melihat ke samping. Ada banyak orang kuat berkumpul di sekitarnya, semua mengelilingi batu yang sangat besar. Batu pecah ini setinggi 100 kaki, terletak di pusat kota bintang suci, memiliki bentuk yang aneh dan tidak ada aturan sama sekali, hanya dapat terlihat jelas pada bagian yang rata, dan tampaknya terpotong oleh pedang. Di langit malam, itu menerangi seluruh kehampaan, tak terduga dan misterius. Batu pecah ini adalah batu pecah Wansing. Kehidupan yang baik dan keindahan. Bailey berbisik liar, merasa sedikit terkejut. Dia bisa merasakan luar biasa dari batu pecahan bintang 10.000 ini, yang tampaknya mengandung semacam kekuatan, tetapi itu sangat tidak jelas. Di bawah batu yang pecah, ada banyak tokoh. Mereka duduk berlutut, seolah-olah mereka merasakan misteri batu pecah Wansing. Mereka ingin menggali rahasia, tetapi tampaknya tidak ada yang melakukannya. Pada saat ini, sentuhan piano merdu terdengar. Sambil melihat piano, saya melihat seorang pemuda berpakaian biru duduk di bawah batu Wansing yang pecah. Wajahnya montok, wajahnya tampak cantik, dan ia mengenakan gukin bersenar 6 di lututnya. Biola dengan ribuan suara piano. Di depan pria muda berbaju biru itu, ada seorang wanita dengan penampilan sangat bagus, rambut panjang seperti air terjun, mengenakan pakaian merah, matanya bersinar cerah, dan pinggang seperti willow yang bergoyang, menari dengan suara piano. Adegan seperti itu dengan cepat menarik perhatian semua orang. Kerumunan berdiri tanpa sadar dan berjalan ke arah 2 orang ini, mata mereka kabur, seolah mabuk. Piano lain terdengar. Dalam sekejap, nada piano tiba-tiba cepat, seperti badai, dan suaranya bergolak, seperti menunjukkan pemandangan hujan gunung yang menghantam kota. Kerumunan orang merasa kaget dan napas mereka pendek.
Melihat gadis dengan lengan menari, dia terus bermain dengan lengan merah, seperti sentuhan merah mekar di langit malam. Lianbu bergerak, sosoknya berkedip seperti terburu-buru, dan itu sangat cocok dengan suara piano. Satu biola dan satu tarian saling melengkapi, dan orang banyak itu gila, mabuk, dan tersesat dalam irama tarian piano. Setelah beberapa saat, suara piano berhenti. Pria muda berbaju biru itu membuka matanya perlahan, jari-jarinya gemetar, dan sebuah kejutan muncul. Semua orang di sekitarnya terkejut, dan mereka terkejut, seolah-olah mereka tidak tahu apa yang terjadi. Sedangkan wanita berbaju merah, dia berhenti menari, dan Qiao Shengsheng berdiri di samping pria muda berbaju biru itu. Meskipun dia menari lengan bajunya, wajahnya tetap tenang, matanya berkilau, dan dia melirik pria muda berbaju biru itu. Keduanya adalah roh jahat jenius dari Qixinggu. Nama wanita itu adalah Su Muzhao dan nama pria itu adalah Su Jing'an. Suara gila Bailey terdengar pada saat yang tepat memperkenalkan Chu Xingyun kepada dua orang di depannya. Sementara dia berbicara, Su Muzhao dan Su Jing'an berjalan menuju sisi ini. Su Jing'an pertama-tama menganggukkan kepalanya dengan liar ke Bailey, lalu menatap Chu Xingyun dan membungkuk. Aku sudah lama mendengar nama Master Pedang Luo Yun. Sungguh berkah melihatmu hari ini. Suaranya sangat lembut, tetapi tidak ada perasaan rendah hati. Bingbing sopan dan membuat orang merasa nyaman. Mari kita lihat Luo Yun Jianzu. Su Muzhao juga berbicara, tetapi suaranya terasa agak jauh, berdiri di belakang Su Jing'an, hanya sedikit menyamping. Adegan tadi benar-benar menakjubkan. Keterampilan piano Su Gongzi luar biasa, dan keterampilan menari gadis Su menakjubkan. Kombinasi keduanya cukup untuk menggerakkan jiwa. Luo Mou juga sangat mabuk. Chu Xingyun melirik keduanya di hadapannya orang-orang, busur yang agak misterius tiba-tiba diangkat di sudut mulut. Tapi, suaranya berubah. Tarian Qin berlipat ganda, Anda harus bahagia bersama. Jika Anda tertarik pada hati Anda dapat langsung mengatakan bahwa begitu Anda berada di dalam hati Anda, kemungkinan besar Anda akan kehilangan pernikahan. Mendengar kalimat ini, Su Jing'an dan Su Muzhao bergidik hampir bersamaan, mata Su Jing'an membelalak dan dia menatap Chu Xingyun dengan heran, sementara Su Muzhao menundukkan kepalanya sedikit memerah wajahnya. Setelah beberapa saat, keduanya kembali ke penampilan aslinya, dan ekspresi mereka tenang, tetapi jika mereka melihat dengan hati-hati, di bawah ketenangan ini, mereka sedikit berbeda, sangat tidak jelas, tetapi benar-benar ada. Luo Yun Jianzu berkata, aku akan mengingatnya, jika tidak ada yang lain, kita akan pergi untuk sementara waktu. Su Jing'an membungkuk pada Chu Xingyun lagi, dengan sentuhan keintiman dalam suaranya. Tidak hanya dia, sikap Su Muzhao terhadap Chu Xingyun juga telah sedikit berubah, meskipun sangat halus, itu bukan lagi penolakan. Melihat bagian belakang dua orang yang pergi, senyum Chu Xingyun lebih intens, dan Bailey dengan marah di sampingnya meliriknya, dan berkata, kamu sepertinya akrab dengan dua orang ini, apakah kamu tahu sebelumnya? Itu benar. Chu Xingyun mengangkat bahu dan melihat ke belakang, dengan senyum di wajahnya. Bahkan, konfirmasinya mengenal Su Jing'an dan Su Muzhao. Dalam kehidupan terakhir, Chu Xingyun melakukan perjalanan melalui gurun utara, dan berteman dengan dua orang ini. Dia memiliki banyak kontak dan merupakan teman dekat. Pada saat itu, Su Jing'an dan Su Muzhao sudah terkenal sejak lama, dan mereka berdua adalah tokoh terkenal di Wilderness Utara, namun, kedua orang ini tidak mewarisi posisi Sovereign of Seven Star Valley, tetapi memilih untuk berjalan di debu merah dan mengolah sendiri. Mereka berdua telah bersama mereka sepanjang tahun, dan mereka sudah saling menghargai di dalam hati mereka, namun emosi bukanlah temperamennya. Apa yang dikatakan Chu Xingyun barusan dimaksudkan untuk mencocokkan keduanya. Melihat Chu Xingyun diam, Bailey Matman tidak terus bertanya. Dia mengambil dua langkah, berdiri di bawah batu pecah wansing, dan juga mencoba memecahkan misteri batu pecah wansing. Kemudian, Chu Xingyun juga mengalihkan pandangannya, melihat ke arah batu pecah wansing. Untuk sesaat, Chu Xingyun merasakan hatinya sedikit bergetar, dia samar-samar merasa bahwa dia memiliki semacam hubungan misterius dengan batu rusak wansing, tetapi ketika pikirannya bergerak sedikit, dia sepertinya telah memasuki batu patah wansing. Di depan matanya, sebuah gambar samar muncul, itu adalah kota yang megah dan kuno dengan wilayah besar yang mencakup ribuan mil, namun kota itu layu dan asap hitam membumbung kemana-mana.
Cahaya bintang tumpah di atas kota kuno itu, dan Chu Xingyun samar-samar melihat bahwa di pusat kota tampaknya ada sosok besar berdiri di atas bumi. Pada saat ini, sinar cahaya mekar, seolah-olah itu datang dari luar langit dan bumi, dan mendarat di sosok besar, membangkitkan momentum yang menghancurkan langit. Segala sesuatu di kota kuno dihancurkan, asap dan debu bergulung, mengamuk dunia. Mengapa nafas ini agak akrab? Chu Xingyun berbisik di dalam hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa di kejauhan ada sosok yang samar-samar. Napas itu begitu akrab sehingga dia merasa akrab. Chu Xingyun membuka matanya lebar-lebar dan ingin melihat sosok itu sepenuhnya, tetapi pada saat ini, cahaya dan bayangan di depannya menghilang. Dia pulih dan mendapati dirinya berdiri di bawah batu wansing yang rusak, batu yang tidak rata di permukaan, cahaya bintang masih bersinar terang. Gambar yang aneh. Chu Xingyun mengambil napas dalam-dalam. Dalam kehidupan terakhir, dia juga menyaksikan batu pecah wansing, tetapi dia belum pernah melihat gambar ini, dan semuanya datang tiba-tiba. Selain itu, ia memiliki ilusi yang aneh. Tampaknya gambar barusan ditampilkan secara aktif di depannya. Dari awal hingga selesai, ia tidak melakukan apa-apa. Chu Xingyun merasa semakin aneh, matanya perlahan menarik, tetapi menemukan bahwa seni bela diri di sekitarnya telah menghilang, dan Nuo datar, hanya dia dan Bailey yang gila. Dia tertegun, matanya melihat ke depan, tetapi tidak jauh, dia melihat seorang wanita berbaju kuning. Wanita itu manis. Pada saat ini, dia juga mengangkat kepalanya dan menatapnya. Keduanya saling memandang, dan waktu sepertinya berhenti. Saya tidak tahu mengapa Chu Xingyun dapat dengan jelas merasakan bahwa ada jejak fluktuasi di kedalaman mata dingin Sui Liuxiang. Fluktuasi sedih dan sedih, sangat akrab, sangat mirip dengan sosok tadi.